Menggeluti dunia politik tidak selamanya menyenangkan bagi Sis NS. Mantan pelawak dan penyiar radio ini rupanya tidak kerasan untuk tetap berada dalam jajaran anggota Partai Demokrat. Mengapa Sis berniat untuk meninggalkan partai yang pernah ia dirikan itu? Sejak 6 bulan lalu sampai sekarang ini, kepengurusan yang baru, saya merasa sudah tidak sejalan dengan hati nurani saya, dengan akal sehat saya. Pemirsa, Sis NS sempat terserang penyakit jantung akibat bekerja keras untuk kepentingan partainya. Reputasi Sis NS di partai politiknya cukup berpengaruh. Tapi mengapa ya pemirsa, secara mengejutkan Sis NS akan mengundurkan diri? Ada apa dengan Sis NS dan partai politiknya? Film Sinta Obong yang sedang diproduksi oleh Garin Nugroho menuai protes dari World Hindu Youth Organization. Reaksi dipicu dari pernyataan Garin yang dimuat dalam majalah Ibu Kota. Para cendekiawan umat Hindu memandang Garin Nugroho dan Artika Sari Devi melecehkan simbol-simbol yang terdapat dalam kitab suci Itihasa Ramayana. Langkah Garin Nugroho memutar filmnya yang berjudul Sinta Obong pada acara 250 tahun Mozart di Australia tahun depan sedikit tersendat. Arya Wedakarna selaku wakil dari World Hindu Youth Organization melayangkan protes pada Garin seputar penggunaan simbol-simbol agama Hindu yang dinilai menyimpang dari kitab Ramayana. Reaksi ini muncul erat kaitannya dengan pengakuan Garin yang dimuat dalam artikel majalah Tempo tanggal 9 Oktober 2005 berjudul Sinta Obong Sebuah Tafsir. Menurut Arya, tokoh Sinta sangat dikuduskan bagi penganut Hindu. Sementara dalam film Sinta Obong, Sinta dimaknai berbeda. Visualisasi dari Sita yang hypersex, kemudian visualisasi Sita yang melakukan tindakan tidak senonoh terhadap Rahwana dan Rama, dan yang juga misalkan adegan pada saat Sita mati dibunuh oleh Rama. Padahal dalam teks asli dari Ramayana tidak ada itu. Kita protes bahwa ada adegan di mana Rama membunuh Sita. Itu tidak ada. Rama ini adalah reinkarnasi dari Dewa Wisnu dan Sita juga reinkarnasi dari Dewi Sri. Jadi tidak ada dalam pakem dewa itu membunuh dewi begitu ya. Nah, dan saya juga merasa Mas Garin mungkin nggak salah gitu loh. Pemeran juga nggak salah karena mungkin ketidaktahuan mereka. Nah, mereka referensinya adalah wayang Ramayana versi Jawa ya. Tapi yang komplain ini justru dari teman-teman kami dari negara-negara lain begitu ya. Kebetulan aja sekretariat Indonesia, jadi saya mewakili mereka begitu. World Hindu Youth Organization telah mengirimkan referensi-referensi berkaitan dengan ajaran agama Hindu pada Garin. Jika Garin tetap bersikukuh memutar filmnya, maka insan-insan muda Hindu dunia ini akan menegaskan sikap mereka. Akibat perbedaan tafsir ini, Artika Sari Devi yang dalam film itu berperan sebagai Sinta juga turut diprotes. Kemungkinan ini kan karena Artika ya putri Indonesia, jadi implikasinya ya karena ada juga dari Gerakan Perempuan Muda Hindu Indonesia yang merupakan bagian dari kami, itu juga protes. Yang pasti kita akan berkirim surat ke WINA ya. Jadi dengan beberapa teman-teman kami di Eropa, yang pasti kita akan mengajukan surat langsung ke sana untuk menolak, untuk menolak atau memboikot dari film Indonesia. Menggeluti dunia politik tidak selamanya menyenangkan bagi Sis NS. Mantan pelawak dan penyiar radio ini rupanya tidak kerasan untuk tetap berada dalam jajaran anggota Partai Demokrat. Mengapa Sis berniat untuk meninggalkan partai yang pernah ia dirikan itu? Sejak 6 bulan lalu sampai sekarang ini, kepengurusan yang baru, saya merasa sudah tidak sejalan dengan hati nurani saya, dengan akal sehat saya, dengan visi misi yang saya mau atau yang ideal. Misalnya saja dalam perekrutan kepengurusan di DPP, banyak atau ada beberapa orang yang bukan anggota Partai Demokrat, tidak memiliki kartu anggota Partai Demokrat, tiba-tiba bisa duduk sebagai salah satu ketua, wakil sekjen atau ketua departemen. Menurut saya ini udah nggak etis, udah keluar dari rel, keluar dari aturan, keluar dari fatsun politik.
Kejanggalan yang dirasakan Sis NS ini apakah sudah dibicarakan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Dewan Pembina Partai? Saya sudah juga minta waktu sama Pak SBY, tapi beliau kan sibuk sekali. Nah, jadi belum sempat bicara. Mudah-mudahan dalam diskusi ada pembicaraan atau ada dialog yang enak lah ya, kompromi. Tapi saya berharap kompromi ini bertujuan untuk memperbaiki partai. Pinter ya, orang yang konsisten, bersih, terutama bersih. Yang perlu dicatat Pak SBY adalah orang bersih, jujur. Kalau boleh mengkritik saya cuma satu aja, kurang galak, kurang ganas. Kapan rencananya Sis akan mengundurkan diri secara resmi? Nah, saya memang berniat secara formal kalau bisa minggu depan lah ingin mengajukan surat pengunduran diri dan penyerahan kartu anggota saya secara resmi. Mengalah belum tentu kalah. Mundur untuk mencapai karir yang lebih teratur. Pemirsa, Widi Mulia masuk nominasi kategori pemeran utama wanita terbaik dalam ajang Festival Film Indonesia tahun 2005 lewat film Cerita Lepas berjudul Sayekti dan Hanafi. Inilah Gospot. Saya ingin mengasuh anak saya sendiri, Bu. Biarpun saya tidak mampu, saya masih sanggup membesarkan anak saya. Saya tahu Ibu marah, Ibu kecewa. Saya minta maaf. Sosok perempuan jelata bernama Sayekti mengantarkan Widi Mulia masuk nominator pemeran utama wanita terbaik dalam Festival Film Indonesia 2005. Film Cerita Lepas televisi Sayekti dan Hanafi, sutradara Hanung Bramantyo, produksi media Nusantara Citra ini diangkat dari kisah nyata suami istri yang berjuang mati-matian menebus biaya rumah sakit agar bayi mereka dapat dipulangkan. Widi sangat menjiwai perannya sebagai Sayekti. Padahal personil AB3 ini baru pertama kali terjun di dunia seni peran. Untuk ada di sini, untuk jadi salah satu nominator, itu aja udah seneng banget. Tapi yang pasti saya lebih ingin lagi film ini memang harus dapat penghargaan. Entah itu dari pemainnya, entah itu dari sutradaranya, entah itu dari pokoknya harus. Karena pada saat pembuatan ini tuh itu udah pengalaman luar biasa buat ya sepanjang karir saya di dunia seni lah gitu. Saya berhubungan sama tokoh-tokoh yang memang ada gitu kan. Gimana caranya bisa memainkan itu dengan apa adanya, nggak berlebihan tapi juga nggak yang kurang gitu. Widi sama sekali belum punya pengalaman di dunia seni peran. Ketika ia disodori tawaran untuk memerankan Sayekti, ia langsung menyanggupi. Dipilihnya Widi memerankan tokoh Sayekti, tak lain adalah adanya kemiripan dengan Neno Warisman, pemeran Sayekti terdahulu. Kenapa masih saya sih Mbak Lala? Apa karena saya mirip ya sama Bunda Neno ya gitu. Memang kan mama saya juga bilang kamu mirip Neno Warisman gitu. Dan begitu kita ketemu, iya kita mirip ya gitu. Mungkin karena saya baru, jadi saya ngerasa ini berat gitu. Apalagi karena ada unsur ini kisah nyatanya gitu. Tapi pada saat itu yang saya ingat, saya nggak memikir itu berat atau enggak. Tapi yang jelas saya udah terlanjur nih. Masa mau jelek gitu ya. Jadi harus bagus. Jadi pada saat itu saya ingat saya nggak punya pilihan lain selain melakukan itu dengan sebaik-baik mungkin. Dan tak hanya Widi yang dinominasikan, sutradaranya pun Hanung Bramantyo ikut diunggulkan sebagai sutradara terbaik. Atas hasil kerja keras mereka ini, keduanya pantas dijagokan menerima Piala Vidya di ajang FFI 2005. Nah, saya mau bikin sinetron yang berbeda gitu loh. Saya muak dengan sinetron-sinetron sekarang yang berisi tentang religius tapi bodoh dan dangkal seperti itu. Kalau enggak remaja-remaja yang stupid gitu kan, yang cantik-cantik, yang stupid-stupid gitu. Makanya saya mencoba ingin membuat yang lain, sesuatu yang lain. Bagaimana seorang perempuan berjuang mencari uang untuk membebaskan untuk ngambil anaknya dari rumah sakit. Itu kan sangat relate. saya nggak bilang saya optimis, saya rasa tapi saya harus optimis karena ini hasil kerja bareng dan saya ingin semuanya
Kalau perlu semuanya menang. Saya nggak menang nggak masalah, tapi yang lainnya aspek-aspek penting di sini itu kan banyak ya. Mas Hanungnya, the movie itself, terus si secara artistiknya. Harus terus bertahan.